semuanya, selamat datang di VLDA Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Luis. Oke, kali ini saya akan membahas coding lagi tentunya, dimana ada yang menanyakan pertanyaan kepada saya, gimana sih caranya untuk menampilkan server-side data tables di dalam sebuah modal. Yang dimana di sini dia akan muncul data tablesnya ketika diklik tombol modalnya. Jadi kan modal itu klik tombol baru tampil sebuah pop-up kotak yang ukurannya berbeda-beda seperti itu, baru tampil server side-nya seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, di sini saya udah buat contoh server side di dalam modalnya ya. Cuman di sini dia tidak ketika klik baru jalan server side-nya atau server side data tables-nya nggak seperti itu ya. Jadi ketika refresh udah langsung jalan data tables-nya tanpa klik tombol itu pun udah langsung jalan. Nah, di sini kita akan ubah gimana caranya ketika klik tombolnya baru jalan data tables-nya. Dan di sini juga ada beberapa kendala ya. Yang pertama ini table atau list-nya ini nggak mau fit sama modalnya ya. Jadi kayak ada rata tengah, ada space gitu samping kanan samping kirinya. Gimana sih caranya untuk fix itu ya? Ini kita coba dulu ya. Nah, ini dia untuk pembuatannya itu sama aja ya. Saya udah sempat bahas gimana caranya membuat data server side data tables ya. Itu silakan videonya ini. Itu dari awal. Nah, sama seperti itu sebenarnya ya. Bedanya cuma kita akan meletakkan listnya di dalam modal. Di dalam modal, itu aja. Dan gimana caranya buat modal itu sudah banyak saya bahas di video-video saya. Atau ini videonya udah saya kasih tahu biar kalian tidak tidak bingung mana videonya. Nah, ini untuk JavaScript-nya menampilkan server side data tables, dan data server side ini untuk koneksi ke tabel di database-nya. Itu sama aja ya, tidak ada perbedaannya. Perbedaannya di sini adalah kita ketika mau server side-nya jalan, ketika klik tombol berarti kita harus menggunakan yang namanya event. Karena di sini kita klik baru jalan server side-nya, maka kita akan menggunakan event on click. Dan tombol itu juga biasanya menggunakan event on click ya. Jadi kita akan tambahkan event on click di dalam button open modal ini. Jadi di mana open modal buttonnya di sini. Nah, ini tambahkan on click. Misalkan apa? Tampil atau show modal gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini script data tables untuk server side-nya itu kita akan letakkan di dalam function JavaScript ya. Jadi kita buat dulu function-nya. Nama function harus sama dengan on click atau event on click yang ada di button. Di show modal juga sama show modal. No argumen ya, tanpa argumen. Kemudian ini kita cut, letakkan di dalam function. Kalau seperti ini, baru akan jalan data tables atau server side data tables-nya ketika tombolnya diklik. Jadi contohnya saja seperti ini ya. Ini kita hilangkan on click-nya dulu. Ini kita refresh, jalankan aplikasinya ulang. Ini kalau diklik tidak akan muncul apa-apa. Karena ya seperti tadi, untuk menjalankannya ketika klik server side data tables-nya harus menggunakan event JavaScript. Ya seperti tadi, ini kita undo, tambahkan on click, save. Kemudian kita refresh lagi. Baru open modal. Nah, baru tampil server side data tables-nya. Ini server side-nya, ini kita coba klik ya. Ada progressing bar itu, berarti ini merupakan server side data tables. Datanya ada 6.000 lebih ya. Nah, cuman di sini ada kendala lagi. Yang pertama nih kendala yang ini dulu ya, kita fix dulu ya biar mau fit ya. Itu tidak, kita akan menambahkan namanya style di table-nya ya. Jadi table yang menggunakan data tables-nya atau table yang ID-nya digunakan untuk server side data tables. Kita akan tambahkan style ya. Style width 100%. Kemudian kita refresh ya. Kita buka modalnya. Nah, baru mau fit.
seperti ini. Kemudian kesalahan kedua atau kendala kedua adalah server-side data tables di dalam modal ini. Ketika kita klik pagination atau next pagination itu ya, yang kelima gitu misalnya, atau halaman yang kelima, kemudian kita close modalnya, kemudian kita klik lagi untuk menampilkan modal server-side-nya, akan muncul warning seperti ini ya. Nah, kalau di OK sebenarnya mau jalan ya, cuman kan kalau ada warning kayak gini kan tidak bagus kelihatannya. Nah, gimana caranya untuk fix ini gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada dua hal yang perlu ditambahkan ya di dalam sini ya, di bagian sini ya. Di bagian sini itu ada yang namanya dua ya, ada yang namanya retrieve dan destroy. Nah, kalau yang retrieve ini ya, kalau kalian buka, kemudian kalian next pagination, kemudian kalian close, kalian buka lagi, gitu, dia akan tetap menampilkan halaman terakhir yang kalian buka. Sedangkan kalau untuk destroy, kalau kalian close, dia akan kembali ke halaman pertama atau ke penomoran paling awal gitu. Kita coba ya, jadi misalkan kita pakai yang retrieve ya. Ini kita letakkan di sini. Seperti ini ya. Ini kita langsung saja jalanin biar nggak bingung ya. Ini refresh. Open, kita next page. Ya, page 41, kemudian kita close. Hilang ya, gininya. Nah, masih ke page 41. Misalkan page 6 gitu kita close. Masih ke page 51. Itu untuk yang retrieve. Kalau kita gunakan destroy, ya kita jalanin. Refresh, open table. Misalkan kita buka halaman yang kelima lagi, atau yang keenam, kemudian kita close. Kita open lagi, dia akan balik ke 1. Misalkan halaman ke 619 kita close, kita open lagi, dia akan balik ke halaman 1. Jadi itu tergantung dari keperluan kalian. Oke, sekali lagi untuk menampilkan server-side data tables di dalam modal itu sebenarnya sama seperti menampilkan server-side data tables di halaman biasa atau di luar modal. Cuman bedanya adalah ketika kalian ingin menampilkan server-side data tables atau server-side data tables-nya baru tampil ketika tombolnya diklik atau di dalam function atau menggunakan event seperti ini. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Terutama untuk destroy yang tadi itu ya, destroy atau retrieve yang tadi. Supaya tidak muncul warning seperti tadi. Sedangkan kalau misalkan kalian menjalankan data tables-nya tanpa menggunakan event, itu tidak ada masalah seperti tadi. Jadi sama aja. Kemudian untuk style width-nya ini, kalau misalkan di kalian tidak ada kendala berarti oke. Tapi kalau ada kendala seperti tadi, dia ada rata tengah gitu, berarti gunakan style width ini ya. Style width 100% supaya mau fit dengan modalnya. Oke, itu dia penjelasan untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat. Video perdana saya setelah panjang liburnya ya dari YouTube. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.